Narasumber kita pada hari ini bernama Bapak Dikasyu. Beliau merupakan sarjana teknik kimia dari Universitas Katolik Parahyangan yang lulus pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan studinya di Master of Business Administration National Taiwan University of Science and Technology di Taipei pada tahun 2013. Selain itu, beliau juga pernah aktif sebagai pemuda Wihara Wimala Dhamma pada tahun 2005 sampai 2009. Mungkin sedikit sebelum kita memanggil narasumber kita pada hari ini, jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendengarkan hari ini, nanti di akhir acara akan ada giveaway dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan format pertanyaannya adalah nama, kota, dan pertanyaannya. Saya ulang sekali lagi, pertanyaannya adalah silakan ditanyakan pada kolom chat dan dengan format nama, kota, dan pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti juga Bapak Ibu, kita akan ada giveaway dari beberapa sponsor kami pada hari ini. Ada Vitavi Healthy Food and Beverage, dan kemudian ada Tasdi Import dari Kayu Gaharu. Nah, 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway teh bunga talang dari Vita Food and Beverage dan Tasdi Import dari Kayu Gaharu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan acara ini dengan mendengarkan sharing dari narasumber kita pada hari ini. Kepada Bapak Dikasyu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Meta. Selamat sore semuanya. Jadi pertama-tama terima kasih buat panitia yang udah mengundang saya untuk sharing mengenai teh kombucha ya. Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin belum pernah mendengar tentang teh kombucha ini apa sih. Tapi kalau yang mungkin pernah mendengar, udah tahu sedikit informasi dan ya sekarang coba saya kasih informasi lebih lanjut. Semoga bisa menarik ya buat semua yang di sini. Oke. Berbisnis teh kombucha. Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu itu kombucha ini apa sih gitu ya. Kombucha itu adalah hasil fermentasi dari teh yang punya banyak manfaat kesehatan. Nah, proses fermentasi itu memberikan rasa asam yang cukup khas pada teh ini, yaitu sedikit asam, sedikit manis, sedikit bersoda, menjadikannya mungkin bisa dibilang pengganti soft drink ya. Kalau yang mungkin suka minum soft drink, Coca-Cola atau yang lainnya, itu kan mengandung gula yang sangat banyak di sana. Kalau kombucha ini rasanya ada bersoda seperti itu juga, tapi gulanya sedikit dan ini alternatif yang sangat sehat untuk kesehatan dibanding minum soda-soda pada umumnya gitu ya. Nah, kombucha ini juga mengandung probiotik yang sudah dikenal luas memberikan banyak manfaat seperti memperbaiki pencernaan bahkan sampai untuk mengurangi stres. Nah, ini kalau pas lagi pandemi banyak yang stres biasanya. Oke, untuk pembuatan kombucha ini sendiri gimana sih caranya? Kombucha ini dibuat dari teh yang difermentasi menggunakan namanya SCOBY. Nah, SCOBY ini apa? SCOBY ini sebetulnya singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Banyak yang bilang, oh ini jamur untuk memfermentasi. Benernya dibilang jamur itu nggak tepat ya, karena ini bukan jamur, ini adalah simbiosis dari bakteri dan ragi di mana dia membentuk lapisan dan lapisannya akan mengambang di atas kombucha gitu. Nah, banyak orang melihat ini kelihatan bentuknya kayak jamur, makanya dibilang jamur, padahal ini bukan jamur. Nah, SCOBY ini sendiri dimasukkan ke dalam teh yang sudah diberikan oleh gula. Nah, terus dibiarkan fermentasi pada suhu ruang ya, sekitar 1-2 minggu untuk iklim tropis. Karena namanya fermentasi itu kan berpengaruh terhadap temperaturnya juga. Nah, dalam proses ini
gula itu menjadi makanan utama dari bakteri dan ragi tersebut. Nah, lama-lama dia akan membentuk SCOBY baru karena dia berkembang. Nantinya juga akan menghasilkan beberapa materi organik seperti asam organik, vitamin dan lainnya, polifenol, dan juga mineral-mineral lain. Ada juga mengandung sedikit alkohol sebagai byproduct ya disebutnya, atau hasil samping. Tapi alkoholnya sangat kecil, di mana jumlahnya kurang lebih di bawah 1%. Nah, kenapa di bawah 1%? Karena ada bakteri aktif di sini. Bakteri sendiri nggak akan bisa hidup kalau alkoholnya tinggi. Makanya dia hanya jumlahnya sangat kecil sekali. Kalau dibiarkan pun dia akan nggak tambah banyak. Tetap kurang lebih seperti itu aja. Nah, nantinya ya setelah jadi kombucha ya adalah minum dengan rasa asam yang cukup khas ya dan bersoda. Oke. Asal-usulnya mungkin pengen tahu dulu kombucha ini pertama kali ada di mana, siapa sih yang punya ide untuk bikin kombucha gitu ya. Menurut sejarahnya, kombucha ini asalnya dari negeri Tiongkok, yaitu pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi ya. Dibilang negeri Tiongkok mungkin belum cukup tepat karena pada saat itu Tiongkok itu nggak seperti sekarang yang sudah menyatu menjadi negara yang besar. Pada waktu itu masih pecahan-pecahan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, tepatnya kombucha ini berasal dari Manchuria. Nah, di mana Manchuria ini adalah di daerah timur lautnya Tiongkok sekarang, berbatasan dengan Korea dan Jepang. Oke, nah ini kalau di peta ada di sini nih. Dikenal juga sebagai teh keabadian di Tiongkok. Nama kombucha ini sendiri dipercaya berasal dari tabib Korea. Nah, tetangganya tuh ya, yang bernama Kombu yang membawa teh jamur ini ke Jepang sekitar tahun 400 Masehi untuk mengobati Kaisar Incho yang memiliki masalah pencernaan pada saat itu ya. Nah, lama-lama setelah jalur perdagangan itu mulai terbuka dari Tiongkok ke arah barat ya, ini mulai dikenal juga di Rusia, di Eropa Timur, hingga ke seluruh Eropa dan Afrika. Nah, Afrika itu kurang lebih sekitar tahun 1950. Oke. Nah, sekitar tahun 1960-an ada satu orang ilmuwan Swiss yang mengemukakan bahwa kombucha ini sangat berkhasiat bagi kesehatan perut dan usus. Khasiatnya serupa dengan yogurt. Nah, secara global pada tahun 90-an, kombucha ini jadi minuman yang cukup populer karena kepercayaan mengenai kombucha sebagai minuman yang memiliki khasiat mujarab. Populernya sendiri sebetulnya agak unik ya, karena populernya itu di negara-negara barat seperti Eropa, Rusia, Amerika, Australia. Nah, di negara asalnya sendiri di Asia itu belum sepopuler di negara-negara barat sekarang. Oke. Nah, inilah khasiat dari kombucha yang mungkin banyak orang-orang yang sudah peduli akan kesehatan itu jadi tertarik gitu ya. Oke, yang pertama adalah fungsi khasiatnya sebagai antioksidan. Antioksidan ini mungkin lebih dikenal sebagai anti kanker ya, pencegah radikal bebas. Oke, yang kedua adalah boosting energi atau untuk memberikan metabolisme. Kombucha ini akan berfungsi untuk menghasilkan metabolisme tubuh yang lebih baik, karena metabolisme tubuh yang baik ini jadinya proses pembakaran dalam tubuh itu sendiri akan lebih bagus, sehingga energi yang dihasilkan untuk beraktivitas juga lebih bagus. Kurang lebih seperti itu. Untuk ada joint care-nya juga, itu untuk persendian, helping weight loss. Nah, ini mungkin kenapa kalau pernah dengar dibilang kombucha ini bagus untuk yang lagi diet. Nah, itu karena emang helping untuk weight loss atau menghilangkan, meluluhkan lemak yang ada di tubuh. Untuk detoksifikasi juga, untuk imun support juga, untuk lowering kolesterol juga. Yang punya masalah kolesterol ini juga bagus untuk kolesterol, dan pada umumnya memang akan sangat membantu untuk sistem pencernaan. Nah,
ada studi dari National Center of Biotechnology di Amerika. Kenapa kombucha dibilang bisa mensupport sistem imun? Nah, karena mengkonsumsi kombucha itu ada antioksidan, antiinflamatori, dan antikolesterolnya yang membuat sistem imun tubuh itu akan lebih optimal. Makanya dibilang ini mensupport sistem imun. Enggak secara langsung imun akan bagus, tapi dengan memberikan support dari sisi antioksidan, antiinflamatori, dan antikolesterol, otomatis nantinya imun support juga akan lebih bagus. Oke. Nah, kita masuk ya. Kenapa berbisnis kombucha? Kalau untuk alasan kenapa berbisnis sendiri, saya rasa ada alasan umum dan alasan personal. Nah, kita mulai dulu dari kenapa si Dika ini berbisnis kombucha ya. Nah, kalau saya sendiri sih, si Dika, kenapa berbisnis kombucha? Itu karena awalnya itu sekitar tahun 2020, di mana kita masuk fase pandemi akut ya, semua orang itu harus di rumah, tiba-tiba nggak ngerti harus ngapain, lockdown gitu kan. Jadinya cukup gabut gitu. Nah, saya sendiri ini seorang pencinta teh. Saya sangat senang minum teh, nyobain berbagai macam teh, dan saya sangat menghargai setiap rasa dan aroma dari teh. Nah, mungkin ada yang bilang, oh dia coffee lover. Coffee lover itu suka sama yang kopi dengan jenis-jenis tertentu dari daerah tertentu yang di brew dengan teknik tertentu. Itu pokoknya expert banget. Nah, kalau saya sebetulnya lebih ke arah teh. Nah, waktu itu lagi banyak menghabiskan waktu di internet ya, seperti kebanyakan orang lainnya pada saat lockdown yang nggak ngerti harus ngapain. Nah, tiba-tiba saya kepikiran, teh ini katanya bisa difermentasi. Nah, yang saya tahu pada saat itu adalah untuk menciptakan berbagai jenis teh tertentu, daun teh ini difermentasi, seperti contohnya teh oolong atau teh Kuan Yin, atau beberapa jenis teh lainnya itu perlu difermentasi untuk menghasilkan cita rasa yang khas. Tapi saya mendapatkan informasi kombucha ini minuman teh yang difermentasi setelah tehnya direbus atau menjadi teh yang untuk diminum baru difermentasi, bukan sebelumnya. Makin penasaran. Nah, di situ saya mulai riset. Seperti apa sih kombucha ini? Risetnya bermacam-macam ya, tapi tentunya semuanya lewat Google, karena ini paling gampang. Nah, dari situ saya mulai cek cara buatnya gimana. Nah, setelah singkat cerita, saya berhasil membuat kombucha untuk pertama kalinya. Nah, terus saya post di Instastory. Iseng ya, post di Instastory. Oh, kombucha ini kayak gini. Ya, mungkin teman-teman saya ada beberapa yang cukup penasaran, itu apaan sih? Oh, ini namanya kombucha. Itu apa? Saya jelaskan juga bingung gitu. Ini apa? Udah deh, kasih alamat. Saya kasih ke kamu. Cobain sendiri, nanti kamu juga tahu. Tapi kalau rasanya aneh, jangan salahkan saya bilang seperti itu kan. Nah, tapi ternyata beberapa teman yang saya kasih coba malah suka gitu ya. Cukup menggemari, dan dia bilang, ini cukup aneh sebetulnya bahasanya, tapi dia bilang ini seperti rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dari situ mulailah dapat dorongan mungkin ya, atau sedikit support dari teman-teman. Udahlah, kenapa sih nggak lu jualan aja? Oke kok, kalau maksudnya ini bukan hal yang gampang ditemuin di luar, dan rasanya cukup oke. Kalau gue pengen lagi kan, masa gue minta ke lu terus gitu kan? Lu jual aja. Nah, kurang lebih seperti itu kenapa si Dika ini berbisnis kombucha ya. Oke. Of course, untuk alasan masing-masing orang tentunya akan berbeda. Kita lihat kenapa berbisnis kombucha lebih dari segi alasan yang visibility-nya atau kelayakannya ya. Ya. Kombucha ini kita bisa bilang sebagai superfood. Superfood, mungkin pernah dengar istilah superfood, yaitu
makanan atau minuman bernutrisi tinggi yang sangat baik bagi tubuh yang bisa menjadi substitusi dari makanan pada umumnya. Nah, kombucha ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Poin ketiga adalah kita bisa berkreativitas tanpa batas dalam kombucha. Nah, kreativitas tanpa batas ini maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan di slide lainnya. Dan potensi marketnya untuk kombucha ini sangat besar ya. Pada tahun 2020 itu global market kombucha global dalam artian seluruh dunia itu sekitar 1,8 miliar dolar Amerika. Kalau dalam rupiah sekitar 24,7 triliun. Cukup besar ya. Nah, milenial dan generasi Z, ini generasi Z itu adalah generasi yang lebih muda dari generasi milenial. Adalah generasi-generasi yang lebih peduli terhadap kesehatan. Ini menurut riset dari Biomed Central. Pada tahun 2018 sendiri, itu ada satu brand kombucha yang cukup terkenal di Australia. Brandnya namanya Mojo Kombucha. Itu diakuisisi oleh Coca-Cola Company. Nah, bahkan perusahaan sekelas Coca-Cola aja sudah memikirkan untuk masuk ke bisnis kombucha pada tahun 2018. Lagi Indonesia nggak ada yang jual yang ini North America Kombucha Market Size 2016 atau pasar kombucha secara value ya, secara nilainya di Amerika Utara atau USA 2016 sampai 2027 kita bisa lihat ini mengalami peningkatan yang terus-menerus. Valuasinya sendiri secara global adalah 24,7 T pada 2020 dan diperkirakan akan mencapai 152,25 T. Ini potensi yang cukup besar, sehingga saya rasa inilah yang menyebabkan beberapa perusahaan yang cukup besar mulai masuk ke pasar kombucha. Tapi tentu ini di pasar developing country ya, seperti Amerika, Australia, Eropa. Untuk Asia pada khususnya sendiri sebetulnya saya belum menemukan studinya. Tapi dari beberapa riset yang saya temukan memang sudah mulai masuk dan ada potensi meskipun belum sebesar di negara maju karena kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memiliki pola hidup yang lebih sehat, animonya belum sebesar di negara-negara maju. Oke. Nah, kita masuk ke jualannya si Dika gitu ya. Kombucha baik namanya. Oke. Ya, saya mau menerangkan tadi yang dibilang kreativitas tanpa batas dalam berbisnis kombucha. Kenapa saya bilang kreativitas tanpa batas? Pada umumnya sendiri itu kombucha ini bisa dikreasikan dari berbagai segi ya. Satu adalah dari jenis teh yang dipakai. Nah, pada awalnya sendiri saya membuat kombucha baik itu hanya memiliki dua jenis. Yang pertama adalah menggunakan black tea atau teh hitam, dan saya sebut itu sebagai versi original. Nah, terus saya kreasikan, coba deh pakai teh hijau. Nah, rasanya ternyata berbeda teksturnya dan juga ya intinya rasanya berbeda. Karena mungkin basis dari bahannya itu sendiri sudah berbeda gitu ya. Jadi awalnya saya buat dua varian, yaitu original dan green tea. Nah, dari jenis tehnya ini sendiri saja sebetulnya sudah bisa dikreativitaskan cukup banyak gitu ya. Atau mungkin dengan campuran teh hijau dengan teh hitam, atau dengan teh oolong, atau dengan teh darjeeling, teh jasmine, teh apa, itu juga bisa banyak. Dan pada saat itu saya membuat beberapa varian yang lain. Yang pertama adalah strong brew dan butterfly tea. Strong brew ini apa? Strong brew ini adalah kombucha yang
difermentasi dengan waktu yang lebih lama. Hasilnya adalah memiliki karakteristik yang lebih asam, tapi di sisi lain menjadi lebih kuat untuk membantu masalah pencernaan. Jadi nggak hanya sekedar minuman yang enak untuk diminum dan menyegarkan dan sehat dan substitusi dari soft drink, tapi ini memang dikhususkan untuk yang memiliki masalah pencernaan agar lebih efektif membantu masalah pencernaannya. Oke. Yang kedua adalah butterfly pea. Butterfly pea ini mungkin lebih dikenal dengan nama bunga telang ya, yang warnanya kalau direbus itu jadi ungu. Nah, hasil dari infused butterfly pea ini sendiri terhadap kombucha adalah kombucha yang warnanya ungu dan memiliki khasiat, nggak cuma khasiat kombucha tapi juga khasiat bunga telang. Oke, selanjutnya saya berkreativitas dengan chrysanthemum atau bunga krisan. Mungkin udah cukup familiar dengan bunga krisan sebagai mungkin bukan teh ya, tapi herbal yang juga punya kualitas bagus untuk kesehatan gitu ya. Nah, ini saya mengkombinasikan kombucha dengan chrysanthemum. Lalu saya kombinasikan lagi dengan lemongrass atau sereh. Lalu saya kreasikan lagi dengan membuat dragon citrus. Nah, dragon citrus ini campuran dari dragon fruit yang warnanya merah sama lemon. Hasilnya cukup unik, warnanya sangat eksotis seperti itu ya. Nah, dari sini aja sebetulnya dengan ide-ide cukup simpel kita bisa menghasilkan beberapa jenis yang sangat menarik ya untuk konsumen. Apakah bisa dikreativitaskan lagi? Bisa. Kemana? Wah, ini masih sangat luas. Bisa dikreatifkan sesuai dengan imajinasi dan kreativitas masing-masing. Jenisnya bisa sangat banyak sekali gitu ya, tergantung dari idenya sendiri mau ke arah mana gitu. Oke. Nah, untuk kombucha baik sendiri ini jualannya di mana sih? Yang pertama pastinya kita jualannya online gitu ya. Kenapa online? Ya karena kita pertama kali mulai jual itu sewaktu masih lockdown. Karena lockdown, ya tentunya kita cuma bisa mengandalkan online ya. Nah, kita masuk di Tokopedia, kita masuk di Shopee, promosikannya juga lewat online, yaitu lewat Instagram. Dan apakah bisa masuk ke toko offline juga? Bisa, jawabannya bisa. Tapi sampai sekarang kita masih sangat mengandalkan online itu karena sebetulnya cukup bisa menjangkau ya, dan cukup luas juga jangkauannya seluruh Indonesia, dan sebetulnya masih bisa diekspor lebih jauh lagi. Oke, tantangannya apa? Namanya bisnis nggak mungkin nggak ada tantangan ya, meskipun bisnisnya sesimpel apapun pasti selalu ada aja tantangannya kan. Nah, tantangan untuk berbisnis kombucha. Kombucha ini mengandung asam organik dan bakteri aktif. Nah, karena mengandung asam organik dan bakteri aktif, kemasannya ini nggak bisa sembarangan. Berdasarkan kandungan dan karakteristik fisiologis dari kombucha ini sendiri, pengemasan yang paling aman dan paling sehat ya adalah dengan botol kaca. Nah, botol kaca ini pun lebih bagus lagi kalau botol kacanya gelap, karena sinar UV atau sinar yang berlebih ini bisa membunuh bakteri aktif di dalamnya. Nah, tapi dari situ muncul problem baru. Kalau kemasannya kaca, dikirim, rawan pecah dong, pasti. Tapi ya disitulah kita mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut ya, bagaimana caranya kita bisa jualan minuman sehat dengan kemasan yang baik sehingga sampainya pun masih berupa minuman sehat gitu ya, dan aman sampai di konsumen dimanapun mereka berada. Oke, yang kedua adalah kombucha ini mengandung sedikit alkohol meskipun di bawah 1%, dijamin nggak akan mabuk, kecuali minumnya mungkin 1 galon aqua gitu ya. Tapi ya mungkin ini jadi sedikit susah-susah gampang
karena saya tanya berbagai kalangan dan pihak, ada yang bilang boleh, nggak masalah, ini nggak dikategorikan sebagai kelompok tertentu, tapi ada juga yang punya preferensi sendiri, jadi ya ini diserahkan lagi ke konsumen. Oke. Mau coba buat kombucha? Sebetulnya tidak sulit. Saya sendiri sudah membuatkan satu video yang cukup singkat dan menurut saya ini tutorial membuat kombucha yang paling mudah ya. Oke, sekarang kita lihat dulu cara pembuatan dari kombucha. Oke, kita tunggu video sedikit, video terkait dengan cara membuat kombucha di rumah. Oke. Oke. Videonya sangat singkat ya, karena memang sebetulnya pembuatan kombucha itu intinya seperti itu. Dari teh yang diseduh, dicampurkan dengan gula, dibiarkan dingin, baru dimasukkan bibit kombucha, dan difermentasi. Kalau difermentasi, hasilnya nanti dicoba dulu ya, apakah rasanya sudah pas atau belum. Nah, ini sebetulnya sangat subjektif dengan pembuat sendiri, sampai di titik mana rasa yang disukai gitu. Jadi selera berarti sesuai dengan selera masing-masing. Tapi intinya pembuatan kombucha ini sangat mudah, mirip seperti pembuatan yogurt, dan permainan kreativitasnya itu sangat luas. Jadi disitulah letak dari nilai si kombucha ini sendiri yang akan dipasarkan. Pembuatannya sendiri sebetulnya nggak susah. Yang penting steril dan menggunakan bahan-bahan yang baik ya. Oke, tadi sudah sampai di slide ke-10 mungkin ya. Jadi kita jadinya lanjut dengar presentasinya Pak Dika atau mau masuk ke tanya jawab nih Pak Dika sebaiknya. Kita lanjut dulu dikit aja ya, soalnya tadi cuma nyisa satu slide doang sebetulnya. Boleh, silakan. Jadi Bapak Ibu kita akan lanjutin dulu dengerin sharing session dari Pak Dika lagi, baru abis itu kita akan masuk ke tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Dipersilakan ya. Pak Dika. Oke, tadi udah lihat videonya yang buat kombucha ya. Ya, kalau buat kombucha itu kan butuh SCOBY ya. Atau klik lagi. Ya. Nah, untuk SCOBY nanti di akhir sesi ini bisa kontak panitia. Jadi kalau mungkin yang mau eksperimen, mau coba untuk bikin sendiri,
nanti bisa kontak panitia. Akan disediakan Scooby seperti yang tadi ada di video, kurang lebih ukurannya, dan juga bibit yang cukup lah untuk membuat Scooby, untuk membuat kombucha dalam ukuran 1 liter. Jadi nanti yang penasaran bisa coba buat sendiri. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau anak-anak sekarang kayaknya butuh sukses story ya. Jadi jualan, bisnis, bisa kaya apa enggak? Nah, saya belum kaya dari jualan kombucha. Tapi saya mau bahas ada satu orang di Amerika itu namanya GT Dave. Namanya cukup unik ya. GT itu biasanya nama mobil tapi nama orang. Nah, si GT Dave ini punya brand kombucha namanya GT Kombucha, itu yang ada di tengah. Dia, boleh satu klik lagi? Ya, dia pertama kali jualan kombucha itu tahun 95. Jadi sudah cukup lama ya, bisa lihat di foto yang paling kanan, dia masih muda di situ, dia masih produksi sendiri di rumahnya dengan peralatan seadanya di dapur gitu ya. Dan dia jualan jadi kalau di Amerika itu ada namanya French Market atau Farmers Market atau Sunday Market jenis itu, dan dia datang ke sana dengan kombucha yang dia buat sendiri, dia jualan. Nah, awalnya dia berhasil menjual 20 botol dalam sehari di dalam market atau pasar dadakan seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin kayak Car Free Day lah ya, Car Free Day mungkin ada di mana, terus datang ke sana bawa produknya, jualan gitu kan. Nah, dia sendiri awalnya memulai dari seperti itu. Waktu 95 sendiri sebetulnya di negara maju pun belum ada yang mengerti tentang kombucha ini apa sih gitu ya. Nah, dia coba aja gitu kan. Dan ada satu cerita menarik di mana dia mengklaim bahwa kombucha ini membuat ibu kandungnya itu sembuh dari kanker payudara. Dan memang ini dari true story ya. Dia bilang true story dari keluarganya sendiri, dan ibunya sendiri bahkan suka sharing di grup-grup itu kalau misalnya saya bisa sembuh dari kanker payudara saya karena minum kombucha ini. Jadi mereka berdua ini kayak tim yang kompak gitu, ibu dan anak saling memarketkan gitu. Nah, terlepas dari klaimnya sendiri itu benar apa enggak, dia adalah orang yang berhasil menjadi, bisa dibilang penguasa market kombucha di Amerika cukup besar. Sekitar 40% dari pasar kombucha Amerika sekarang itu dikuasai sama brand GT ini. Ya, dengan kekayaan bersihnya dia sekarang $900 juta. Kekayaan pribadinya dia ya, dari bisnis kombucha. Nah, dia mulai dari tahun 95, 25 tahun lebih nih. Jadi bukan perjalanan yang singkat, nggak cuma dalam 1-2 tahun, karena dia bisa dibilang orang pertama yang memulai jualan atau bisnis kombucha ini di Amerika, sampai akhirnya cukup booming, lama-lama terkenal, mulai muncul brand-brand lain, tapi dia masih menjadi penguasanya, karena 40% market share-nya itu dikuasai sama si GT ini. Sudah banyak perusahaan-perusahaan lebih besar, perusahaan raksasa yang mencoba membeli atau mengakuisisi perusahaannya si GT, tapi dia nggak pernah mau lepas. Oke, next. Ya, dari saya sendiri sebetulnya saya menyiapkan giveaway ya, 2 paket kombucha. Caranya cukup mudah, ini boleh di screenshot juga. Cukup follow Instagramnya Kombucha Baik. Terus pada postingan terakhir di Kombucha Baik ini di like, repost di Instastory dan tambahkan tulisan Kombucha Baik terbaik. Pemenangnya nanti akan diundi dan dihubungi via Instagramnya Kombucha Baik. Oke, boleh di screenshot dulu kalau yang mau. Oke, ya. Sesi Q&A sekarang ya. Tadi sepertinya udah waktu saya lost connection itu kayaknya udah ada masuk beberapa Q&A ya. Banyak ya Meta ya? Ya, betul Pak Dika. Udah ada 5 pertanyaannya. Oke. Ya boleh, silakan diajukan.
Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama dulu dari Ibu Alis tadi, beliau menanyakan mengenai apakah si teh kombucha ini baik buat penderita diabetes, karena tadinya kan kita lihat ya ada video mengenai dimasukkan gula. Nah, apakah itu aman buat penderita diabetes gitu, Pak Dika? Oke. Kombucha, pada dasarnya kombucha sendiri memang minuman yang dianjurkan untuk penderita diabetes ya. Memang pada saat pembuatannya ini dimasukkan gula. Dan gula ini dibutuhkan kenapa? Karena gula ini yang menjadi sumber makanan dari bakteri tersebut. Jadi kalau nggak ada gula, bakteri ini nggak bisa hidup. Nah, dengan adanya gula, sebetulnya bakteri ini memakan gula, dan secara kimia komponen gula ini dipecah menjadi asam organik. Nah, inilah yang menyebabkan dia baunya agak berbau seperti asam. Dan asam inilah yang sebetulnya bagus untuk mendetoks badan. Nah, hasil akhirnya sendiri sebetulnya sudah rendah gula, karena kebanyakan dari gula itu sudah terpecah gitu ya, sudah secara kimia sudah dipecah komponennya, jadi bukan gula lagi. Kalau dites sebetulnya kadar gulanya sudah sangat rendah. Nah, memang saya temukan beberapa yang menjual kombucha itu di luaran, karena sebetulnya waktu awal saya mikir, teman saya bilang, oh jualan kombucha ya, terus ya udah saya coba lihat, taunya udah ada beberapa nih yang jualan, saya cobain aja gitu ya, saya coba beliin satu-satu kan. 70% itu menjual kombucha rasanya manis sekali gitu. Nah, itu yang saya cukup bingung gitu ya. Mungkin mereka berpikir kayak, aduh, minuman nggak manis itu nggak masuk sama budayanya masyarakat Indonesia gitu kan. Minuman hambar gitu takutnya ya. Tapi sebetulnya ya itulah kenapa dibilang minuman sehat, karena hasil akhirnya itu bukan minuman manis, punya banyak khasiat yang bagus untuk tubuh. Kemungkinan mereka menambahkan gula lagi di akhirnya gitu. Setelah awalnya dikasih gula, difermentasi di kombucha, kurang manis, ditambahin gula lagi baru dijual. Dugaan saya seperti itu, karena menurut saya agak aneh rasanya hasilnya seperti itu kalau misalnya mereka fermentasinya benar gitu ya. Tapi sebetulnya ini menyalahi lagi dari tujuan dari minuman kombucha ini dalam aspek kesehatan ya. Kalau saya sih nggak nambahin gula lagi, jadi tetap ya memang kombucha ini seperti ini. Nggak manis memang nggak manis, karena ini ramah untuk penderita diabetes dan bagus untuk penderita diabetes. Ya. Oke, terjawab Pak Dika. Jadi artinya gulanya tuh dipecah lagi ya sama si SCOBY-nya itu ya nanti ya. Ya. Oke, berarti pertanyaan Bu Elis sudah terjawab, yaitu aman untuk penderita diabetes, Bu Elis. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaannya dari Pak Wimala dari Jogja. Nah, tadi menyambung pertanyaan ini kan untuk penderita diabetes. Kalau misalnya untuk penderita MA, gastritis atau GERD itu bagaimana? Karena kan kombucha sendiri tadi diklaim rasanya asam dan ada soda, which is itu nggak direkomendasikan oleh dokter untuk para penderita MA, termasuk saya di dalamnya. Jadi mungkin bisa dijawab Pak Dika pertanyaannya dari audiens. Terima kasih. Oke. Ya ini sendiri sebetulnya pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya. Mungkin pernah mendengar istilah atau saran orang kalau punya sakit mah itu dengan terapi lemon. Ada satu video menarik yang pernah saya tonton tentang kenapa kenapa terapi lemon ini bisa berhasil untuk penderita MA, kenapa kombucha ini bisa untuk penderita MA, kenapa apple cider vinegar itu bisa untuk penderita MA. Ya, di mana sebetulnya ini asam semua rasanya ya. Nah, jadi ada penelitian di mana dibilang sebetulnya namanya gastritis dan MA itu karena badannya terlalu alkali. Nah, alkali ini dalam artian terlalu pH-nya itu terlalu tinggi, jadi perlu diturunkan sebetulnya ya. Nah, diturunkan dengan apa ya? Itu tadi, air lemon atau
apple cider vinegar, bisa juga dengan kombucha. Memang ada aturannya ya, jadi nggak sembarangan untuk mengkonsumsi ini. Nah, kalau misalnya lagi kumat mahnya atau lagi kumat gastritisnya, itu jangan konsumsi. Aturannya di situ, paling penting. Kalau lagi sakit, lagi kumat, jangan dikonsumsi. Tapi konsumsi kombucha ini bisa setelah sarapan pagi gitu ya. Setelah sarapan pagi, dalam kondisi tubuh yang normal, nggak ada sakit mah, nggak ada sakit gastritis, itu boleh mengkonsumsi. Nah, begitu juga nanti setelah makan siang, itu boleh konsumsi lagi. Tapi kalau misalnya perutnya lagi kosong, masih pagi, nggak ada isinya apa-apa, diminum kombucha, ya tentu mungkin satu akan kaget perutnya. Nah, kaget inilah yang akan menyebabkan dia jadi, secara singkat mungkin pencernaannya kurang optimal. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan aturan yang tepat, ini sebenarnya malah bisa membantu. Karena fungsi kombucha itu sendiri, secara singkat kalau bisa saya jelaskan adalah dia membantu menormalkan fungsi tubuh, organ-organ tubuh. Baik itu dari pencernaan, ginjal, liver, karena dia mendetoks. Nah, karena fungsi tubuh ini dibantu untuk dinormalkan lagi, pencernaan dinormalkan, nantinya kesehatan juga meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu saya anggap menjawab sekaligus pertanyaannya Bu Elis yang kombucha ini bisa diminum setelah makan atau sesudah makan. Berarti baiknya meskipun dia nggak punya gastritis, sebaiknya setelah makan saja ya, Pak Dika ya? Atau gimana? Sebetulnya untuk orang yang nggak punya masalah pencernaan, dalam artian nggak punya masalah mah atau gastritis ya, itu sebelum makan sebetulnya lebih bagus. Tapi sebelum makan siang, jangan sebelum makan pagi. Karena dia kan bakterinya membantu pencernaan ya. Jadi namanya bakteri membantu pencernaan itu kan dimasukin dulu baru dikasih makanan, bukan kebalikannya. Nah, tapi kalau misalnya punya gastritis, itu setelah makan. Oke, noted. Jadi sudah menjawab ya Pak Wimala dari Jogja. Jadi bisa, tapi tadi ada aturannya yaitu setelah makan, jangan sebelum makan. Apalagi minumnya pagi-pagi dan sebelum makan. Jadi Sebetulnya akan agak berbahaya. tricky ya, karena kombucha ini kan banyak yang minum karena suka rasanya gitu kan. Oh, ini minuman enak, sehat gitu ya. Ada yang minum karena khasiatnya, ada yang minum karena sebab lainnya gitu ya. Untuk orang yang sebetulnya nggak punya masalah gastritis atau mah, dia bisa minum kapan saja sebetulnya, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang punya gastritis atau mah, aturannya adalah paling baik, paling aman itu setelah sarapan sebelum makan siang. Oke, itu juga telah menjawab pertanyaan dari Bu Emma, yaitu kapan waktu terbaik untuk minum kombucha. Nah, kita next ada pertanyaan lagi, tapi mungkin sebelumnya tadi ada komentar Pak Dika dari Bu Evi. Beliau bilang ingin pesan Scoby-nya katanya. Nanti kita udah kasih juga kontak dari kontak untuk pesan si Scoby tersebut. Oke, mungkin lanjutan dari Bu Evi juga yang tadi mau pesan Scoby ini nanya, proses penyeduhan teh kalau gulanya teh nanti kalau gula tehnya diganti gula jagung atau stevia atau gula aren itu bisa atau enggak ya? Terima kasih katanya. Oke. Gula jagung atau stevia nggak bisa, mohon maaf, karena itu bukan glukosa. Mungkin ada sedikit tanggapan di mana yang dijual di pasaran dengan brand tertentu itu adalah gula dari jagung ya. Tapi sebenarnya itu bukan gula, itu bukan glukosa, itu adalah gula buatan dalam artian secara kimia. Memberikan rasa yang manis, tapi tentu bukan dalam kalori
yang setinggi gula normal yang dari tebu. Nah, karena kombucha ini adalah produk organik, di mana dalam pembuatannya itu membutuhkan bahan organik dan proses fermentasinya pun secara organik dengan bakteri, gulanya ini sendiri harus gula organik. Jadi kita nggak bisa mensubstitusi gulanya dengan gula buatan atau gula kimia. Jadi tetap harus gula organik. Ada beberapa yang membuat kombucha itu disubstitusi dengan madu ya, karena ini masih bahan organik yang mengandung glukosa. Gula Jawa jujur saya belum pernah coba, tapi mungkin bisa dieksperimenkan. Karena toh ini masih organik ya, tapi kalau untuk stevia atau gula yang dibilang gula jagung ya, padahal itu sebenarnya bukan gula jagung, menurut saya nggak bisa karena itu bukan gula. Oke, berarti sudah terjawab. Kalau gula jagung, stevia itu kan diolah dulu ya secara chemical di pabrik ya. Jadi belum bisa gitu. Mungkin nanti bisa di Google juga di sini yang dibilang gula jagung itu apa sih? Sebetulnya nggak ada jagung-jagungnya sama sekali. Gitu. Oke, sebentar. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Pak Hendra Yakub. Nah, beliau menanyakan apakah kombucha itu boleh untuk ibu hamil. Katanya sih nggak boleh ya untuk ibu hamil. Apakah benar? Gitu. Pak Dika, silahkan dijawab. Untuk ibu hamil dan menyusui, saya nggak menyarankan. Karena kombucha ini kan ada byproduct yang saya tadi sebutkan, mengandung alkohol sedikit ya, di bawah 1%. Memang untuk probiotik sendiri itu bagus untuk ibu hamil, tapi di luar negeri sendiri sebetulnya ada peraturan di mana yang mengandung alkohol sekecil apapun ya itu nggak dianjurkan untuk ibu hamil. Ya, dalam artian seperti itu, saya sendiri juga nggak menyarankan untuk ibu hamil atau menyusui untuk mengkonsumsi kombucha. Oke, terima kasih Pak Dika. Jawabannya clear banget karena tadi ada kandungan alkoholnya. By product ada kandungan alkohol meskipun sedikit ya. Yeah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Emma. Berapa banyak sih atau berapa mili sekali minum bebas kayak minum teh biasa atau ada maksimumnya nih Pak Dika? Oke, untuk ini ada jawabannya ada beberapa ya. Kalau minum kombucha untuk mendapatkan fungsi kesehatannya, satu hari sekitar 200 sampai 250 ml itu cukup per hari ya dosisnya. Kalau untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Kalau untuk dinikmati begitu saja, sebetulnya mau 2 botol pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu sebetulnya fungsinya sendiri sudah cukup kalau Anda meminum sekitar 200 ml sampai 250 ml per hari. Tapi ada juga orang yang memang suka sekali dengan rasanya, segar-segar bersoda gitu kan, kalau lagi panas-panas kasih es batu, katanya, wah ini enak banget ya bisa minum 1 liter sehari. Ya nggak apa-apa memang saya bilang. Itu nggak apa-apa juga. Dan di luar negeri sendiri pun sebetulnya ya ada kebanyakan memang orang itu minum kombucha karena ini sebagai alternatif soda ya, alternatif soda yang sehat dan juga kalorinya nggak setinggi soda ya. Kalau soda itu kan minum Coca-Cola banyak, mereka suka rasanya, ntar gendut katanya. Tiba-tiba badannya jadi lebar. Karena gulanya banyak banget. Nah, kalau kombucha itu masih seger-seger ada sodanya, tapi alami dan gulanya itu sangat sedikit. Nah, apakah mereka minum ini untuk alasan kesehatannya? Ada yang iya, ada yang mungkin karena memang pengen aja gitu kan. Nah, makanya kalau yang pengen dapat manfaat kesehatan ya itu 200 ml cukup, tapi kalau yang memang pengen untuk melepas dahaga gitu ya, ya terserah. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan limit pertanyaannya sampai 17.35 atau sampai mungkin maksimal di 17.40 kalau masih bisa menjawab lagi. Pertanyaan dari Pak Faule.
Kalau dari Pak Dika sendiri, gimana sih caranya bertahan dengan persaingan kombucha di era pandemi saat ini? Karena kan kompetitor kombucha juga banyak dan juga ya dibangun saat lockdown. Gimana sih cara untuk bertahan dengan kompetitor? Thank you. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya sebetulnya ya dalam aspek technical bisnisnya ya. Sebetulnya untuk saya sendiri personal, kombucha ini bukan sumber penghasilan utama gitu ya. Jadi saya jalankan bisnis kombucha ini awalnya sebagai iseng aja gitu kan, tapi dibilang bisnis kok iseng, harus ada seriusnya dong. Oh iya, ya udah. Gitu. Memang sejak awal saya menjualan itu juga kan udah beberapa yang jualan, meskipun saya rasa nggak banyak yang mengerti gitu ya kombucha ini seperti apa gitu, baik itu dari pembuatannya maupun dari hasil akhirnya. Makanya saya banyak juga menemukan di awal itu, kok rasanya manis, kok rasanya seperti ini, aneh-aneh gitu rasanya, pokoknya beda semua. Nah makanya ya saya sih tetap pada keyakinan di mana produk saya adalah produk original kombucha yang ya sebagaimana mestinya kombucha seperti ini. Sisanya saya serahkan lagi ke konsumen. Memang ada tahap di mana kita butuh meningkatkan penjualan ya. Orang itu kan baru bisa bersuara atau memberikan opini setelah mereka mencoba. Nah, sebelum mencoba kan mereka juga mungkin nggak tahu ini apa, saya nggak pernah dengar sebelumnya, saya nggak tahu ini. Mendingan beli Coca-Cola aja yang pasti-pasti gitu ya, atau mungkin teh botol gitu kan. Nah, saya sih mencoba dengan ya udah saya kasih giveaway dulu aja untuk orang-orang. Nah, saya promosi di Instagram, saya promosi ke teman-teman juga gitu kan. Nah, dari situ baru ada beberapa penasaran. Saya membentuk rasa penasaran dari orang-orang, akhirnya mereka nyobain, karena mereka nyobain, mereka bisa punya opini sendiri, karena mereka punya opini sendiri, mereka juga ngomong lagi ke orang lain, akhirnya ada continuous penjualan di sana. Nah, memang kalau misalnya kita expecting ini untuk peningkatannya naik terus, itu cukup sulit ya, karena memang kemarin itu ada animo masyarakat di mana produk sehat itu untuk kesehatan di masa pandemi cukup penting. Setelah pandeminya agak-agak longgar gitu ya, itu perilaku untuk hidup sehatnya juga mulai longgar. Nah, ada penurunan lagi di situ, ntar ada peningkatan lagi. Ya memang namanya bisnis itu ya menurut saya pasti ada naik turun lah. Tapi ya mungkin balik lagi ke masing-masing orang, kenapa dia mau melakukan ini, kenapa ini penting buat dia, dan kenapa ini worth it untuk dipertahankan. Nah, kadang memang namanya bisnis sendiri itu kan perlu motivasi ya, dan motivasi ini ujung-ujungnya kadang datangnya dari diri sendiri juga. Kalau saya rasa sih harus pelihara motivasi juga di situ kan. Kalau saya mungkin masih percaya juga produk yang saya hasilkan dan saya pasarkan ini produk yang bagus, dan saya mencoba yang terbaik, baik dari segi pembuatan maupun pengemasan dan pendistribusian. Ini memang akan memberikan khasiat yang bagus untuk kesehatan gitu. Intinya seperti itu aja. Memang dalam perjalanannya ya naik, ya turun, ya naik, ya turun, ya normal lah menurut saya. Tapi ya kita jalankan aja lah. Nggak tahu menjawab nggak itu untuk Paule? Nanti kalau berhubung waktu kita sudah tinggal sekian menit lagi, jadi kayaknya nanti kalau misalnya masih kurang kejawab, bakal di-chat sama Pak Paule langsung boleh. Pak Dika untuk diskusi lebih lanjut. Bagaimana caranya bertahan di antara persaingan kombucha. Oke, Pak Dika, selanjutnya tadi ada masuk pertanyaan dari Ibu Evi.
beliau tanya yang tadi tentang gula pasir itu yang tentang gula jagung dan stevia. Nah, beliau tanya apakah si gula pasir ini artinya adalah gula organik itu maksudnya adalah gula pasir yang ada di pasaran, Pak Dika. Halo, sorry. Ya, nggak kedengeran ya suara saya, maaf. Iya, sorry, tolong diulang tadi pertanyaannya. Ya, Gula pasir itu kenapa? Jadi kalau gula organik yang dimaksud, tadi kan Pak Dika mention kalau itu harus gula organik. Nah, gula organik yang dimaksud ini adalah gula pasir yang di pasaran, gula putih gitu, atau bukan? Begitu pertanyaannya. Iya. Oke, berarti udah clear, Bu Evi, kalau gula yang dimaksud Pak Dika adalah gula pasir yang ada di pasaran, gula putih ya Pak Dika ya? Ya, saya sarankan untuk kombucha itu pakai gula yang sudah dimurnikan ya, atau gula putih. Kan di pasaran itu kadang kita bisa menemukan gula tebu yang masih agak kuningan warnanya. Ada gula yang udah dimurnikan yang warnanya lebih putih gitu ya. Saya sarankan pakai gula yang sudah dimurnikan, karena yang gula tebu warna agak kuning itu masih mengandung mineral yang cukup banyak, dan mineral ini bisa menghambat proses fermentasi. Ya, seperti itu. Oke. Sudah terjawab, Ibu Evi, berarti pertanyaannya ya, bahwa yang disarankan sebaiknya adalah gula putih yang sudah bukannya gula yang kuning ya, Pak Dika ya. Mungkin Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, oke, terakhir ada satu dari Bu Alis. Mungkin ini quick answer ya. Kalau setelah minum kombucha, apakah boleh makan durian? Katanya Pak Dika. Silakan dijawab. Mungkin ini berkenaan dengan ada omongan di mana kalau makan durian nggak boleh konsumsi alkohol, mungkin ke arah sana ya. Dalam hal ini sebetulnya kombucha itu sendiri alkoholnya sangat-sangat kecil, jadi menurut saya nggak apa-apa, tapi jujur saya sendiri belum pernah nyobain gitu. Makan durian pakai kombucha. Kalau secara teknis menurut saya nggak masalah, tapi kalau misalnya ragu jangan, karena itu bisa kadang jadi sugesti gitu. Oke, terima kasih Pak Dika. Berarti kita sudah close pertanyaan sesi Q&A-nya hari ini. Thank you buat Pak Dika atas pertanyaannya, dan thank you untuk para peserta atas animonya yang penasaran tentang teh kombucha ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena kan tadi kita sudah belajar nih mengenai cara membuatnya, apa saja manfaatnya, terus kemudian potensi bisnisnya. Nah, buat Bapak Ibu yang juga tertarik untuk mencoba membuat kombucha di rumah, atau bahkan untuk membuat bisnisnya sendiri dari kombucha dengan menggunakan SCOBY kombucha ini, Pak Dika, atau di acara ini kita akan fasilitasi buat Bapak Ibu yang tertarik untuk beli SCOBY-nya secara langsung untuk membuat kombuchanya pastinya, dan kemudian bisa dipasarkan sendiri, atau misalnya mau digunakan untuk bisnis sendiri juga dipersilakan. Nah, buat Bapak Ibu yang tertarik, sama seperti Ibu Evi yang tadi sudah bilang kalau ya saya mau pesan SCOBY-nya, boleh di chat juga di kolom komentar siapa yang mau pesan, atau mungkin bisa menghubungi nomor yang ada di screen kita saat ini, yaitu di nomor WhatsApp 087780903133, atau bisa di screenshot saja. Harga satu bibit kombuchanya di harga 25.000, dan satu bibit kombucha ini cukup untuk 1-2 liter ya. Tadi dengar dari pernyataannya Pak Dika. Jadi kalau misalnya mau bikin kombuchanya dalam jumlah kuantitas yang lebih banyak, artinya kan butuh untuk supaya scale up-nya cepat, berarti kan butuh bibitnya lebih banyak ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau
bikin lebih banyak supaya lebih cepat bisa bikin beli bibit kombucha juga lebih banyak Bapak Ibu. Nah, oke. Tambahan sedikit mungkin ya, Meta, sorry. Ya, silakan Pak Dika. Bibit kombuchanya nggak sebesar yang saya pegang itu ya. Itu besar sekali ya. Itu kurang lebih diameternya sekitar 30 cm. Bibit kombuchanya itu yang saya siapkan untuk yang mau bikin sendiri di rumah, kurang lebih sebesar yang tadi ada di video. Nah, videonya itu sendiri nanti kalau misalnya mau tonton ulang, itu ada di YouTube-nya akun Kombucha Baik, jadi ntar bisa tonton ulang di sana untuk step by step-nya ya, penjelasan step by step-nya. Yang jelas bibitnya itu cukup untuk pembuatan 1-2 liter kombucha. Nah, untuk keuntungan dari penjualan SCOBY ini sendiri itu nantinya akan masuk ke kasnya MBI Jawa Barat ya, Meta ya. Ya, jadi ini bukan buat si Dika uangnya gitu ya. Tapi memang ini nantinya untuk kasnya MBI Jawa Barat. Saya hanya menyiapkan bibitnya aja untuk yang tertarik mencoba bikin sendiri atau mungkin mau ya mulai-mulai lah untuk kalau bisa bikin berhasil, terus kreativitas saya ternyata wah rasanya enak gitu ya, karena mau dipasarkan kenapa enggak. Tapi nantinya juga dari bibit ubi yang kecil itu nanti setelah jadi akan ada lapisan baru lagi. Jadi dia akan terus beranak pinak gitu ya, makin besar. Nggak usah khawatir juga. Oke. Baik Pak Dika. Berarti kita udah paham kalau itu bukan segede gitu ya. Nah, ya, oke. Selanjutnya saya akan masuk kembali ke rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan. Jadi piagam penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan dari Majelis Budayana Indonesia secara simbolik kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang sudah memberikan sharing knowledge dan informasi terkait dengan peluang bisnis yang saat ini sedang ada dan juga buat Bapak Ibu yang ingin berkreasi bikin minuman kombucha. Nah, jadi berikut saya juga mewakili dari rekan-rekan Majelis Budayana Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Dika atas waktu dan usahanya untuk memberikan sharing mengenai acara pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ada acara lagi, bukan hanya acara teh kombucha saja pada hari ini. Next-nya juga masih akan ada banyak acara-acara selanjutnya mengenai peluang bisnis dan sharing dari owner-ownernya langsung nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang minggu selanjutnya yaitu tanggal 29 Mei 2022 pukul 16 sampai 17.30 sama seperti jam yang saat ini di hari Minggu juga akan ada sharing dari Bapak Paule dari Lei Kitchen yang akan menjelaskan mengenai bisnis frozen food. Jadi Bapak Ibu yang namanya waktu ketika pandemi kemarin kan sempat ya banyak banget orang yang tiba-tiba jadi pengusaha frozen food, tapi masih belum tahu betul bagaimana sih cara mengolahnya misalnya atau belum tahu lebih detail terkait dengan bisnis frozen food ini. Nah, jadi Pak Paule nanti akan sharing langsung dari pengalamannya mengenai frozen food yang sudah beliau lakukan. Dan Bapak Ibu yang kalau misalnya nanti merasa, oh iya tadi Pak Dika atau narasumber sebelumnya sudah cerita, tapi saya lupa nih. Nah, untuk yang ingin menonton kembali, dapat menonton dan dapat menyaksikannya di YouTube-nya Jembatan Pelangi. Dan kemudian kita juga ada sedikit ingin evaluasi terkait dengan program kita pada hari ini, apakah ada masukan atau ada request yang ingin Bapak Ibu sampaikan, bisa mengisi di Google Form berikut, dan berikut juga ada nomor WA yang bisa dihubungin jika ingin mengontak secara langsung via WA. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan menutup. Sorry. Jadi peserta selanjutnya akan ada penyampaian siapa saja nih peserta yang mendapatkan giveaway yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu teh bunga telang dan tasbih dari
kayu gaharu, tas diimpor dari kayu gaharu. Nah, jadi yang mendapatkan giveaway atas pertanyaannya pada hari ini adalah dari Pak Wimala dari Jogja, kemudian ada Ibu Emma, ada Ibu Evi, Pak Hendra Yakub, dan Pak Pauline. Jadi selamat kepada para pemenang yang mendapatkan giveaway ini. Silahkan dihubungi nomor, boleh panitia back ke slide yang sebelumnya. Untuk nomor yang dihubungin dipersilakan untuk dihubungi nomor tersebut untuk mengurus mengenai pengiriman hadiahnya. Nanti kalau nggak di chat atau nggak di kontak, nanti hadiahnya hilang, dapatnya ke saya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa di kontak nomor tersebut supaya hadiahnya bisa dikirimkan. Oke, next. Oke, tak terasa ternyata kita sudah tiba di akhir acara pada hari ini, dan kami berharap, saya mewakili tim dari Jembatan Pelangi juga berharap agar acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat membangun, dapat meningkatkan perekonomian umat di Jawa Barat juga ke depannya. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas pada hari ini ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun kendala teknis selama acara ini berlangsung. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membacakan kembali Parita Wandana untuk menutup rangkaian acara pada hari ini. Wandana akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, demikian Bapak Ibu acara sharing session dari Jembatan Pelangi pada hari ini. Kami selaku seluruh tim yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.